No condition. Kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang tidak murah. Mengapa tidak murah? Bagi kita tidak usah bayar. Bagi dia mengorbankan anak yang tunggal, dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita kembali melihat akan Taurat diberikan, baru keselamatan diberikan. Perjanjian lama diberikan, baru perjanjian baru menyusul. Itu ada bijaksana luar biasa dari Tuhan, supaya umat manusia mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang marah terhadap dosa, tetapi Dia mengampuni dosa. Dia memberikan Kristus mengalirkan darah menebus kita. Ini sebab kita harus lebih gentar, lebih hormat, lebih sungguh-sungguh menghargai anugerah yang diberikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Jikalau kita tidak mengerti akan urutan ini dan kita tidak menghargai, maka pasal 2 ini menjadi sesuatu peringatan yang besar kepada kita. Di dalam buku Ibrani seluruhnya tercantum 5 peringatan, 5 warnings yang besar sekali untuk orang yang katanya mempercayai kabar Tuhan. Saudara-saudara, percaya kabar Tuhan bukan bermain-main. Sekarang kita melihat orang namanya percaya kabar Tuhan saling membunuh. Orang yang katanya percaya kabar Tuhan, ada yang membakar masjid, ada yang membakar gereja, dan sampai hari ini ratusan gereja sudah dibakar. Belum pernah ada satu yang bawa ke dalam penjara. Karena apa? Karena tidak adilan, tidak ada hukum, tidak ada kebenaran. Pokoknya siapa bisa menipu, siapa bisa menutup, siapa bisa mengkelabui dan melarikan diri, itu namanya orang menang. Saudara-saudara, itu sebab pada orang mengatakan diusulkan barang siapa yang membakar gereja harus dimasukkan penjara. Saya bilang setuju. Saya tambah satu kalimat. Orang Kristen kalau ada yang membakar masjid pun harus dipenjarakan. Karena keadilan harus dilakukan pada setiap orang. Tuhan adalah Tuhan yang tidak boleh dipermainkan. Tuhan adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang marah terhadap siapapun yang berbuat dosa melanggar akan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita melalaikan anugerah, di dalam ayat yang ketiga ini, Ibrani mengatakan ayat kedua dan ketiga, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, berarti perjanjian lama tidak menjadi punah. Perjanjian lama tetap legal. Perjanjian lama yang diagung-agungkan oleh orang Israel, yang mengakibatkan mereka bangga dan menghinakan bangsa-bangsa yang lain, itu adalah dari Tuhan. Itu adalah hukum-hukum dari Tuhan. Jangan kita kira perjanjian lama sudah tidak ada gunanya, hukum-hukum Taurat sudah boleh dipermainkan. Tidak. Karena perkataan-perkataan yang melalui perantaraan malaikat-malaikat masih berlaku. Dan dikatakan di sini, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tidak bermain-main. Dia bertanggung jawab. Siang tidak dijadikan malam, malam tidak dijadikan siang. Yang betul tidak dijadikan salah, yang salah tidak dijadikan betul. Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak memungkirkan diri, tidak mungkin memungkir daripada sifat Dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, tetapi di sini katakan hukuman setimpal turun kepada orang yang melanggar. Tetapi saudara-saudara, jikalau yang melanggar hal yang diturunkan oleh malaikat pun mendapatkan sesuatu hukuman yang setimpal, bagaimana dengan yang melanggar dan menghina firman yang langsung dari Tuhan sendiri? Nah, saudara-saudara, baik orang Yahudi maupun orang Islam, mereka mengetahui bahwa mereka diturunkan oleh malaikat. Tuhan pakai malaikat kepada mereka. Saudara-saudara, tapi orang Kristen mengetahui perjanjian baru berbeda. Karena apa? Bukan melalui nabi, bukan melalui akan malaikat, bukan melalui manusia, tapi Tuhan sendiri datang berbicara kepada manusia di dalam bentuk tubuh melalui inkarnasi. Nah, saudara-saudara,
Jikalau orang Kristen tidak sadar apa perbedaan yang kita terima, dan jikalau kita tidak tahu berapa besar berkat yang sudah berada di diri kita, jikalau kita anggap remeh perjanjian baru yang sudah diikatkan dengan kitab, dan kita tidak sadar dan tidak insyaf kualitatif perbedaan antara Kristus dengan akan perkataan-perkataan yang lain, maka kita akan menghina diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara membaca ayat ketiga sekali lagi dengan teliti, dengan hati-hati dan pelan-pelan. Saudara-saudara, ayat ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Semua 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuatan, dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara, di sini tahap bertahap dia memberitahu kabar kita, bukan secara perbedaan itu nonjol, dan barang siapa yang melalaikan itu bahayanya lebih lonjol. Saudara-saudara, apa artinya? Berarti ada satu kemungkinan manusia yang berada di anugerah, lambat laun mereka lupa apa itu anugerah. Manusia menikmati anugerah, lambat laun yang mereka tidak sadar itu anugerah. Manusia yang sudah memakai anugerah, lambat laun menganggap take it for granted, lalu tidak anggap memang begitu, mestinya begitu. Siapa yang bilang mesti begitu? Siapa bilang kita harus layak diselamatkan? Siapa yang berkata kita harus diberikan keselamatan dan pengampunan dosa? Itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Saudara-saudara, orang-orang dulu berkata kepada kita, seorang yang berada terus menerus di dalam anugerah, dia akan lambat laun itu tidak lagi menghiraukan anugerah. Peribahasa Tionghoa yang kuno mengatakan, "Rupau itu si, jiu bu wen qi cou." Saudara-saudara, ziran si, jiu bu wen qi xiang. Maksudnya, kalau engkau masuk ke dalam kamar yang penuh dengan keharuman bunga, lambat laun engkau tidak rasa kamarnya itu harum. Ya memang begini aja, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau sudah keluar setengah jam, balik lagi kamar itu, wih harumnya. Mengerti maksud saya? Demikian, kalau engkau pergi ke tempat yang bau, lambat laun engkau rasa tidak bau kok. Saudara-saudara, kadang-kadang kita masuk kamar seseorang yang bau sekali, orang itu menghirup dengan enak sekali udara-udara di dalam yang bau, karena dia sudah biasa di dalam, tidak sadar. Saudara-saudara, orang-orang sakit yang tidak bisa keluar dari kamar, akhirnya mereka buang angin, buang kotoran di kamar itu, dan tidak mau membersihkan. Dia tidak bisa apa-apa. Lambat laun karena sakit dia tidak bisa gerak. Dia harus menerima, dan Tuhan kasihan sama dia, sehingga dia juga tidak rasa terlalu bau. Tapi bagaimana dengan orang yang masuk? Orang yang masuk, langsung tutup hidungnya. Anak-anak saya itu ada yang matanya tajam, ada yang hidungnya tajam, ada yang telinga tajam. Anak saya yang paling kecil di hidungnya paling tajam. Saudara-saudara, dari kecil kalau ada apa, ya langsung begini lari dia. Sampai hari ini kebiasaan masih begitu. Jadi orang duduk di sebelah dia kalau udah mandi, itu menjadi salib berat buat dia. Saudara-saudara. Nah, ini adalah satu kebiasaan. Karena hidungnya tajam sekali. Jadi dia, ini rasa apa? Ini bau apa? Ini bermandi. Ini kurang enak. Dia sadar sekali. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah dengan orang yang sudah lama sekali di tempat? Saudara-saudara, kalau engkau masuk WC 2 menit keluar, itu kebiasaan memang lancar, tidak macet begitu ya, saudara-saudara. Tapi ada orang yang setiap hari itu 30 menit, 1 jam di WC, lalu akhirnya kesehatan kurang baik karena tidak 24 jam atas 1 jam dia harus mengalami udara yang kurang segar. Saudara-saudara, setiap 24 jam potong 1 jam. Setiap hari potong 1 jam. Pasti kesehatannya kurang dong. Betul tidak? Saudara-saudara, di dalam itu engkau tidak rasa. Karena apa? Sudah biasa. Bagaimana dengan anugerah? Sama. Engkau masuk ke dalam ruangan yang harum, sudah lama engkau tidak rasa harum.
engkau sudah saban hari menerima anugerah Tuhan, engkau rasa tidak ada apa-apa. Ya ini memang anugerah Tuhan begini. Nah saudara-saudara,